Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelar rapat pleno syuriah di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 9 Desember malam hari. Doa dipimpin para kiai sepuh dan diikuti seluruh peserta sebelum memasuki agenda utama rapat pleno. Adapun agenda rapat malam hari ini yakni penetapan PJ Ketua Umum PBNU sebagai pengganti Gus Yahya. Informasi selengkapnya terkait situasi terkini rapat pleno PBNU akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, rekan Ibriza. Silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan Tribuners, pada hari ini akan digelar rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Hari pertama di Hotel Sultan Jakarta. Memang seperti diketahui rapat pleno PBNU akan digelar selama 2 hari, yakni tanggal 9 hingga 10 Desember 2025. Nah, saat ini di Hotel Sultan Jakarta rapat pleno PBNU memang baru saja dimulai. Adapun tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, para peserta rapat terlebih dahulu melakukan istirahat, sholat, dan makan. Sementara itu memang di sekitar ballroom di tempat digelarnya rapat pleno PBNU, pengamanan tampak dilakukan oleh puluhan lebih personil Barisan Ansar Serbaguna atau Banser, di mana para personil Banser disiagakan di sejumlah titik, utamanya memang di sekitar Golden Ballroom 2, tempat rapat pleno PBNU digelar di Hotel Sultan seperti itu. Kemudian sejumlah tokoh PBNU yang juga tampak sudah hadir, diantaranya Rois Syuriah Muhammad Nur dan Muhammad Khalil Nafis. Kemudian tampak baru hadir juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kami masih memantau lebih lanjut terkait dengan gelaran rapat pleno PBNU pada Selasa malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Anggra. Baik, rekan Ibriza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Enggak apa. Berat kemarin. Ini antisipasi. Halal. Kita sudah hadir dan sebentar lagi kita akan mulai, tapi buat teman-teman yang belum sedikit Gus tentang infaknya tadi Gus mungkin. Ya seperti biasa teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, pekerjaan yang kita kerjakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih bekerja seperti biasa. خير الأنام
المعاذين من المنافقين واجعلنا يا رب الحج الحصين من جميع البلايا وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب Sedikit Gus tentang infaknya tadi Gus mungkin. Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, kebijakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih berjalan. Kiai Haji Yahya Kolil alias Gus Yahya memastikan dirinya dan jajaran Tanfiziyah tidak akan menghadiri rapat pleno yang digelar Syuriah PBNU pada Selasa 9 Desember 2025 malam untuk menunjuk penjabat ketua umum. Ia menilai rapat pleno tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar konstitusional dalam struktur organisasi PBNU. Lantas Gus Yahya menyebut agenda ini hanya sebagai manuver pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam dinamika internal organisasi. Menurutnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, dirinya masih sah sebagai Ketua Umum Tanfiziyah baik secara de jure maupun de facto. Ia menegaskan masih menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif hingga ke struktur organisasi di bawah. Sementara itu, Gus Yahya juga menilai bahwa upaya menghentikan dirinya tanpa forum permusyawaratan tertinggi seperti muktamar merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan organisasi dan hukum. Ia yakin konflik internal PBNU pada akhirnya akan menentukan jalan penyesuaian melalui mekanisme yang sesuai. Menurut Gus Yahya, muktamar sebagai satu-satunya forum yang berwenang memberhentikan mandataris seperti dirinya. Maka dari itu, Gus Yahya menegaskan tidak ada alternatif lain selain mengikuti aturan permusyawaratan tertinggi tersebut. Selain itu, Gus Yahya mengajak semua pihak untuk bersabar dan melihat bahwa proses penyelesaian tengah berjalan. Sedikit Gus tentang infaknya tadi Gus mungkin. Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, kebijakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih berjalan seperti biasa. Maka ya kita penting tugas-tugas tidak ada yang ditinggalkan. Gus tadi kan di dalam diskusi sempat bahas konsolidasi ya. Ini berarti sebenarnya masih konsolidasi itu masih Gus rencanakan sudah berjalan? Sudah, ya itu yang saya tadi kan saya bilang transformasi itu di antara konsekuensinya karena kita mau bangun konstruksi baru ada elemen yang mungkin tidak kompatibel lagi. Kemudian apa ya katakanlah berupaya melawan. Terus mengenai acara pleno PBNU sore hari ini apa Ya itu tadi apa namanya ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa. Dalam manuver. Ini agendanya kan pemilihan ketua umum artinya karena punya. Itu kan manuver seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam saya sebagai ketua umum PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk organisasi ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk
pendidikan saya tanpa kamar, tanpa pesawat rendah tinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DNT. Bahwa orang itu manuver, namanya manuver kan kita tahu lah, biasanya itu ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat 10 meter udah lah, biasa. Berarti hasil pleno hari ini nantinya tidak akan mengubah apa sih? Ini sebenarnya kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Karena pertama yang mengundang hanya Surya, tidak bisa. Nah, harus senator diundang harus datang. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang sah. Nah, sementara rapat Surya yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan tidak sekali tangan dengan kiai. Ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Apakah ada jalan keluar? Gus, terkait 1 juta keluarga NU peduli bencana ini, bagaimana sih mekanisme pengumpulan dana sampai dengan mekanisme pendistribusiannya? Ya pertama ya, tadi saya sebut kita punya modal 1.190.000 keluarga sebagai anggota gerakan keluarga masyarakat NU. Sudah ada ini sampai ke alamat-alamatnya, baik name, baik address, semua. Nah, nanti kita gerakkan cabang-cabang sampai ke ranting untuk engage dengan mereka, menggalang mereka supaya kita partisipasi. Di samping juga saja keluarga-keluarga yang lain yang mungkin selama ini belum sempat berpartisipasi dalam program kita. Demikian juga murid-murid, siswa-siswa di sekolah-sekolah di luar Bangkalan Ma'arif sebelumnya kita sudah besar sekali. Kenapa kita ingin lakukan ini? Karena di satu sisi jelas memobilisasi partisipasi besar sekali. Dan kedua, ini momentum untuk menggalang konsolidasi bangsa, konsolidasi masyarakat. Ini loh, kita punya keprihatinan bersama, mari berpikir tentang keprihatinan bersama ini dan berusaha menyumbangkan sesuatu ikut serta membantu penanggulangannya. Ini saya kira akan membangkitkan moral solidaritas bangsa. Gus, maaf terkait ada jalan keluarnya Gus. Ini jalan keluarnya apa Gus? Jalan keluarnya kan sudah jelas. Yang namanya pada tarus hanya bisa diberhentikan sebagai kamar seperti masyarakat. Tidak ada alternatif. Jadi kalau sementara muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh RSAM dan ketua umum. Tidak ada alternatif. Jalannya tetap ke sana. Karena kalau enggak, ya enggak mau tamar selama-lamanya jadinya kan. Ya itu yang. Nah kesananya gimana ya? Ini kan proses ada navigasi, kita lakukan sabar aja. Kan ini punyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gus, terkait dinamika yang terjadi ini, apakah akan direncanakan untuk ke jalur hukum, Gus? Ya, kita siap apapun yang diperlukan, kita siap. Itu kan untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang sekarang masih kompak di dalam ini ya. Kita ini ingin menjaga tatanan organisasi, itu saja. Tatanan organisasi, jabatan soal nanti, tapi tatanan organisasinya itu ya, jaga supaya tidak rusak. Tapi apakah ada kemungkinan untuk islah, Gus? Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Kapan Gus rencana ketemu Roy Sam Gus? Ya saya nunggu jawaban dari beliau. Saya sudah beberapa kali. Udah sempat. Sudah beberapa kali. Berarti belum ada respon dari Roy Sam ya Gus? Belum, masih belum. Seperti yang diumumkan dalam rilis itu, nanti menunggu jadwal. Terus nanti ke depan nanti ada dua ketua umum nanti gimana Gus nih dinamika di bawah? Mungkin ada dua loh. Tapi kan pleno malam ini kan katanya melahirkan PJ Ketum nih Gus. Ini bagaimana Gus? Akan menggugat atau gimana?
yang nggak sah itu Tapi ada kekhawatiran perpecahan nggak sih Gus? sudah sekarang itu sampai ke bawah semuanya orang nggak mau itu ada demo itu nggak ada yang bisa lihat pernyataan mana yang memang beneran orang yang suruh guna kepemimpinan kepada NU ya para kiai, pesantren-pesantren tidak terhitung sampai mereka biasanya nggak jarang-jarang bikin surat atau bikin surat enggak seperti ya jarang-jarang pecah cabang-cabang juga terhitung pada bikin surat supaya bersatu kembali nggak ada ya Allah lah. Gus, bagaimana sih Gus perkara ini terkait dengan ambang Gus? Itu asal itu soal manuver ini kan namanya manuver opini ini nanti insyaAllah datang. Gus memastikan berarti tidak akan datang ke rapat pleno sore ini ya Gus ya? Ya untuk apa? Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.